Oke, ada kabar terbaru yang cukup menarik dari proses kedatangan kapal induk pertama kita, yaitu ITS Giuseppe Garibaldi. Terkait penjemputannya, kemudian awaknya, sampai pangkalan dermaga dan lokasinya yang baru-baru ini diumumkan oleh TNI. Nah, pertama kita bahas penjemputannya dulu, bos. Jadi admin kutip dari sumber berita berikut, ternyata kapal ini tidak akan langsung dibawa pulang sepenuhnya oleh prajurit TNI Angkatan Laut. Sebaliknya, pelayaran dari Italia menuju Indonesia akan dilakukan dengan konsep joint crew, yaitu pengawakan bersama antara personel TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Italia. Hal ini pun disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, yaitu Laksamana Pertama TNI Tunggul, di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin 13 Juli 2026 hari ini, bos. Menurut beliau, selama pelayaran menuju Indonesia, sebagian awak kapal berasal dari Italia dan sebagian lagi berasal dari Indonesia. Bahkan katanya setelah kapal tiba di tanah air, personel Angkatan Laut Italia pun belum langsung pulang, bos. Mereka katanya akan tetap mendampingi kita hingga proses serah terima berjalan penuh. Sampai akhirnya nanti kapal benar-benar diawaki 100% oleh prajurit TNI Angkatan Laut. Bah, mantap nih. Artinya kita bakal ditemani sampai gacor, bos, ilmunya. Sampai pakem. Jadi dalam penerapan konsep joint crew ini, personel Indonesia pun akan belajar langsung dari awak Italia yang telah puluhan tahun mengoperasikan Garibaldi, bos. Mereka bukan hanya mengajarkan tombol mana yang harus dipencet, tapi juga membagikan pengalaman mereka dalam menghadapi cuaca buruk, kemudian prosedur darurat, hingga koordinasi operasi penerbangan di atas laut. Jadi ibarat belajar mengemudi, bos. Membaca buku itu memang penting, tapi tetap berbeda rasanya dibanding duduk langsung di samping instruktur. Nah, tujuannya yaitu adalah untuk mempercepat transfer ilmu sekaligus meminimalkan resiko saat kapal mulai dioperasikan. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Jadi kan nantinya kapal induk ini membutuhkan sekitar 500 awak, bos. Nah, pertanyaannya, kenapa justru yang dikirim ke Italia hanya 100 orang? Apakah jumlah itu cukup? Dan bagaimanakah sebenarnya proses pengambil alihan kapal ini berlangsung? Simak videonya sampai habis. Oke, jadi sebelumnya Kasal Laksamana Muhammad Ali telah menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut telah menyiapkan sekitar 100 personel untuk dikirim ke Italia, bos. Mereka terdiri atas unsur satuan tugas inti dan advance crew, yaitu awak pendahulu yang bertugas mempelajari seluruh sistem kapal sebelum Garibaldi berlayar ke Indonesia. Lalu muncul pertanyaan nih, bukankah asisten operasi Kasal, Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan pernah menyebut bahwa Garibaldi membutuhkan sekitar 500 pelaut? Apakah ada data yang berbeda? Nah, jawabannya ya, tidak ada data yang berbeda dan dua angka itu justru saling melengkapi. Jadi, 100 personel yang berangkat ke Italia itu hanyalah gelombang pertama, bos. Mereka dipilih sebagai inti pengawak yang akan menjalani pelatihan langsung di galangan kapal Fincantieri Italia, sekaligus belajar bersama Angkatan Laut Italia di atas kapal. Setelah pelatihan selesai, mereka akan ikut membawa Garibaldi pulang menggunakan konsep joint crew tadi. Nah, sesampainya di Indonesia, proses pun belum selesai, bos. Justru saat itulah transfer pengetahuan memasuki tahap berikutnya. Personel Italia tetap mendampingi sambil pelan-pelan secara bertahap menyerahkan tanggung jawab operasional kepada kita, awak Indonesia, hingga akhirnya seluruh sistem dapat dijalankan secara mandiri oleh TNI Angkatan Laut. Nah, angka 500 personel itu merupakan jumlah kru inti kapal, bos. Mereka mencakup navigator, operator radar, teknisi mesin, operator senjata, petugas komunikasi, hingga personel pusat informasi tempur. Namun jelas ya, kapal induk tidak hanya membutuhkan kru inti. Masih ada penerbang helikopter, kemudian teknisi penerbangan, pengelola hanggar, operator drone, tenaga kesehatan, koki, tim logistik, polisi militer, petugas keamanan, hingga personel administrasi. Dan ketika semua unsur itu digabungkan, maka jumlah orang di atas kapal bisa melebihi 500 personel tergantung jenis operasi yang sedang dijalankan. Artinya proyek ini bukan sekedar membeli kapal, bos, tapi juga membangun sumber daya manusia kita dalam jumlah besar.
negara kita sedang menyiapkan generasi baru pelaut yang memiliki kompetensi khusus mengoperasikan kapal induk, sesuatu yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Nah, lanjut, TNI pun juga buka suara bos soal pangkalan kapal induk ini, dan nama Lampung serta Pulau Kelagian ikut menjadi sorotan. Nah, bagaimanakah itu? Oke, jadi ternyata bersama dengan pelatihan awak di Italia, TNI Angkatan Laut juga berpacu dengan waktu nih bos, membangun infrastruktur di dalam negeri. Salah satu fokus utamanya adalah Lanal Lampung yang dipersiapkan menjadi salah satu titik sandar utama bagi ITS GIUSEP Garibaldi sebelum target kedatangannya menjelang HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026 nanti. Bahkan menurut penjelasan Laksamana Pertama TNI Tunggul, pembangunan di Lampung gak cuma sebatas memperlebar dermaganya doang bos, tapi ada pekerjaan yang jauh lebih kompleks. Mulai dari pengerukan dasar laut agar kedalamannya cukup untuk kapal besar, kemudian pembangunan sistem tambat berkapasitas tinggi, kemudian peningkatan jaringan listrik, hingga berbagai fasilitas pendukung operasional. Terus mungkin ada yang bertanya, kok dasar lautnya harus dikeruk lagi Min? Ya, jawabannya karena kapal sebesar Garibaldi itu membutuhkan alur pelayaran yang aman bos. Jika dasar lautnya terlalu dangkal, resiko belum apa-apa nyangkut pula di tengah laut ya kan? Selain itu TNI Angkatan Laut juga menyiapkan shore power. Nah, apa itu ya? Sederhananya shore power itu adalah sistem yang memungkinkan kapal memperoleh pasokan listrik langsung dari darat saat sedang bersandar. Dengan begitu mesin utama tak perlu terus menyala. Jadi konsumsi bahan bakar bisa lebih hemat, mesinnya lebih awet, kebisingan berkurang, dan proses perawatan pun jadi lebih mudah. Teknologi seperti ini ya sudah lazim bos digunakan di pangkalan Angkatan Laut modern. Kemudian ada satu nama lagi yang mungkin terdengar asing, disebutkan adalah Pulau Kelagian. Nah, mengapa pulau kecil ini ikut dibahas? Jadi Pangku Armada RI Laksamana Madya TNI Denny Hendrata saat meninjau Lampung juga mengecek pembangunan fasilitas militer di Pulau Kelagian nih bos. Lokasi ini ternyata diproyeksikan jadi pos depan untuk mendukung pengamanan Selat Sunda sekaligus menyokong pergerakan kapal patroli. Artinya ya bukan hanya dermaga yang dibangun, tapi juga lapisan pertahanan di sekitar pangkalan kapal induk agar kapal memiliki lingkungan operasi yang aman. Menariknya lagi, Kasal Laksamana Muhammad Ali juga menegaskan bahwa Garibaldi tak akan dipusatkan hanya di satu pangkalan bos. Lampung memang jadi salah satu titik utama, tapi kedepannya TNI Angkatan Laut berencana menyiapkan beberapa pangkalan lain agar jangkauan operasi dan patroli di seluruh wilayah Indonesia semakin luas. Nah, dari berita ini semua admin tangkap intinya ada 3 nih bos. Sebelum memboyong kapal induk ke Indonesia, kita saat ini sedang membangun 3 fondasi sekaligus. Yang pertama adalah sumber daya manusia melalui pelatihan dan joint crew. Kemudian infrastruktur pangkalan melalui pengembangan Lanal Lampung dan di Pulau Kelagian, serta konsep operasi jangka panjang dengan jaringan pangkalan yang lebih luas. Inilah yang akan menentukan apakah kapal induk pertama kita benar-benar akan menjadi simbol prestis atau berubah menjadi kekuatan nyata yang mampu memperkuat kehadiran TNI Angkatan Laut di Lautan Nusantara. Mantap, mantap, jos!